ketika seseorang membutuhkan bantuan di tempat umum, maka apakah kita akan menolongnya atau kita akan mengabaikannya? Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen mengenai psikologi sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu saya telah menjelaskan mengenai bagaimana mengaplikasikan psikologi sosial dalam mengenali masalah sosial dan sekitarnya. Nah, kali ini saya akan melakukan eksperimen mengenai hal tersebut. Yuk kita simak. Simpan profilnya. Terus Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kasih. Kasih Rahim. saya Abdul Rahim. Jadi menurut saya itu sudah jadi kewajiban saya untuk membantu sesama makhluk hidup. Oke. Irfan. Karena ada temanku tuh di samping dia yang bantu begitu. Oh iya, jadi bagaimana mau dibantu kalau sudah ada yang bantu. Warni, karena tadi kebetulan saya lagi sibuk main laptop dan saya tidak lihat langsung juga tadi. Oh iya, makasih Kak. Oh, ya sesama manusia sih saling membantu sih Mbak. Cuman tadi waktunya jatuh itu masa aku lagi ya, baru saya yang sentuh ya, harus aku bantu dong. Oh iya, terima kasih Kak. Yeah. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Jatuh jadi saya lihat Kak Zahro itu maksudnya jatuh, jadi kan sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong. Makasih Kak. Perkenalkan, nama saya Aldi Taufik, Prodi Hukum Tata Negara. Karena adanya perbedaan jenis kelamin antara saya sama Kak Sarah tuh, makanya kan ada di perempuan, alangkah baiknya perempuannya menolong. Wow. Alasan itu sendiri untuk itu jaga perasaan orang-orang. Oh iya, makasih Kak waktunya. Oke, itu tadi adalah eksperimen yang saya lakukan di lingkungan kampus. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan akhirnya? Nah, jadi dalam jurnal yang saya baca, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan akhir terbagi menjadi dua, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Kehadiran orang lain. Faktanya, teman-teman, seseorang yang melihat keadaan darurat
maka dia akan lebih bisa menolong apabila dia sedang sendiri dan tidak ada orang di sekitarnya. Karena apabila ada seseorang di sekitar kita, kita akan mengalami yang namanya kekaburan tanggung jawab. Wow. Nah, apa sih kekaburan tanggung jawab itu? Nah, jadi kekaburan tanggung jawab adalah lebih mengandalkan seseorang dalam memberikan bantuan. Wow. Contohnya tuh kayak, pernah nggak sih kalian berpikir, oh ada dia nih yang bantu, oh kayaknya dia yang bakalan bantu. Nah, itu disebut dengan kekaburan tanggung jawab. Yang kedua, menolong orang yang disukai. Nah, jadi ada fakta baru nih teman-teman. Seorang pria cenderung memberikan bantuan kepada seorang wanita yang dalam kesulitan, mungkin karena adanya perbedaan kemampuan gender secara spesifik, atau karena adanya ketertarikan seseorang pria terhadap si wanita tersebut. Yang ketiga, pengorbanan yang harus dikeluarkan. Keempat, atribusi terhadap korban. Dan yang kelima, ada model. Di dalam adanya model atau kehadiran orang lain yang berperilaku menolong menimbulkan sosial model, dan hasilnya adalah sebuah peningkatan dalam perilaku orang yang melihatnya. Selanjutnya, model prososial dalam media massa juga memberikan kontribusi dalam menciptakan norma sosial yang berperilaku prososial. Dengan menonton prososial pada televisi, pastinya meningkatkan kejadian dari perilaku prososial dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Yang keenam, desakan waktu. Dan yang ketujuh adalah sifat kebutuhan korban. Selanjutnya, ada faktor personal yang mempengaruhi perilaku menolong. Yang pertama, suasana hati atau mood. Suasana hati atau mood itu juga sangat berperan penting teman-teman dalam memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang kesulitan. Maksudnya, misal kalian punya suasana hati yang gembira atau senang, maka ada perilaku untuk cepat menolong seseorang yang sedang kesulitan. Begitu pula sebaliknya, apabila kita mempunyai suasana hati yang tidak baik atau tidak tenang, maka kita akan cenderung lebih tidak menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan. 2. Sifat atau kepribadian. Ketika seseorang cenderung memiliki kepribadian yang sering menolong, maka ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan, dia akan cepat menolongnya tanpa membutuhkan bantuan orang lain selain dirinya sendiri. Sedangkan ada pula kepribadian seperti introvert atau orang yang cenderung lebih memilih untuk tidak bersosialisasi. Yang ketiga, jenis kelamin. Seseorang akan lebih memilih untuk menolong sesama jenisnya, karena apabila ada seorang laki-laki kemudian ingin membantu seorang perempuan dan merasa bahwa dia bukanlah mahramnya. Namun perlu diketahui, ada juga laki-laki yang menolong perempuan karena fisiknya yang kurang, sedangkan fisik laki-laki berada di atas lebih dari fisik perempuan. Ada pula karena laki-laki tersebut merasa dia mencintai seorang perempuan tersebut, maka dia harus menolongnya. Yang keempat, usia. Kita mungkin akan lebih memilih untuk menolong teman sebaya kita, karena apabila kita menolong orang tua, orang yang lebih tua di atas kita, kita akan merasa segan, seperti kita akan merasa, wah gimana nih kalau nanti saya berbuat salah, atau ada tindakan yang salah yang saya lakukan terhadap orang yang lebih tua dari saya. Tapi ketika kita ingin menolong orang yang lebih muda dari kita, kita merasa seperti gengsi karena kita merasa saya lebih tua, saya kurang berhak begitu, kurang berhak dalam memberikan pertolongan. Yang terakhir, rasa bersalah.
Setiap insan pasti memiliki rasa bersalah. Nah, ketika timbul rasa bersalah dari dalam diri, maka kita akan cepat-cepat menolong seseorang yang sedang kesulitan. Pesan untuk teman yang menonton video ini, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sendiri. So, keep doing good and have a good day everyone. Bye!